Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita, sahabat kami, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram Tengku Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa ikuti kajian beliau. Yang tidak bisa, jangan ketinggalan ikuti kajian online beliau di channel Ustadz Damanhur Abbas Official. Subscribe, like, share, and comment. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat kehidupan kepada kita setelah Allah mematikan kita tadi malam dan Allah mengembalikan ruh kita ke dalam jasad kita, sehingga kita bisa menyempurnakan nikmat tersebut dengan mengayunkan langkah kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga setiap gerak yang kita lakukan tersebut merupakan amal yang akan memperberat mizan kita nanti kelak di hari akhirat. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan dan senantiasa kita mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan beliau adalah Al-Habibul Mahbub. Beliau adalah orang yang kita cintai dan dicintai oleh Allah. Maka oleh sebab itu kita selalu akan meminta kepada Allah agar diberikan cinta Allah dan cinta Rasulnya. Agar apa? Pada saat nanti kita dibangkitkan di yaumil mahsyar, kita berkumpul semuanya dan kita akan sibuk mencari sosok satu orang tersebut, yaitu sosok yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah SAW. Bahkan pada saat itu kita tidak open terhadap binatang buas yang berada di samping kita. Kita tidak open dengan anak kita. Kita tidak pernah open dengan orang tua kita. Namun yang kita cari pada saat itu adalah baginda Rasulullah SAW. Maka perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW agar cinta kita itu tumbuh di dalam sanubari kita, sehingga nanti jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan subuh yang lalu kita telah membahas 6 ayat bagaimana kondisi terjadinya al-karafatul qaum, di mana terjadinya kerusakan di jagat raya ini. Pada saat tersebut Allah menyebutkan ada beberapa kejadian penting dan dahsyat yang membuat terjadinya alam raya ini, alam semesta ini hancur dikarenakan dengan tiupan sangkakala dari malaikat. InsyaAllah pada subuh yang berbahagia ini kita akan memasuki kepada fase yang kedua setelah terjadinya as-sa'ah, yaitu yang dinamakan dengan kiamat. Maka akan terjadi pula yaitu proses terjadinya setelah tiupan sangkakala pertama. Ayat 7 sampai dengan ayat 12 ini merupakan proses setelah terjadinya tiupan sangkakala kedua. Allah berfirman di dalam surat Quwirat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal mau'udatu su'ilat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat. Ayat ke-13 ini merupakan akhir daripada sebuah proses yang terjadi setelah tiupan sangkakala kedua. Apa saja yang tahapan, kalau bisa kita mengatakan apa saja kejadian-kejadian penting yang terjadi pada saat setelah tiupan sangkakala kedua. Pada saat terjadi tiupan sangkakala kedua, yaitu Allah memberikan informasi kepada kita semuanya. Wa idzan nufusuz zuwijat.
apabila semua ruh itu akan dikembalikan ke dalam jasad manusia. Bayangkan pada saat itu semua itu sudah tidak ada lagi. Ada orang yang meninggalnya di atas langit di sana. Di mana? Pada saat pesawat itu meledak di udara. Maka tidak tahu kita kemana jasadnya, kemana tulang belulangnya hancur. Ada orang yang meninggal itu di dalam kapal air. Pada saat kapal itu tenggelam ke bawah, maka tidak ada yang tahu di mana jasadnya semuanya. Dan semua proses orang-orang yang meninggal, baik yang diketahui tempat jasadnya meninggal ataupun yang tidak diketahui tempatnya, maka pada saat tiupan sangkakala kedua, Allah memberikan informasi kepada kita dengan ungkapan wa idzan nufusuz zuwijat. Apabila semua ruh itu akan dikembalikan kepada jasadnya. Bagaimana mungkin? Ini menjadi pertanyaan oleh orang-orang kafir. Bagaimana mungkin Allah bisa mengembalikan kembali orang yang tidak tahu di mana tulang belulangnya? Apakah sulit bagi Allah untuk menghidupkan tanah yang tandus? Lihatlah di dalam Al-Quran. Al-Quran sering mengumpamakan tanah yang kering lalu diturunkan dengan hujan, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Padahal tidak ada yang bercocok tanam di tanah tersebut, tidak ada yang menanam di situ, tapi bisa tumbuh. Ini merupakan salah satu kekuasaan Allah, di mana dan dibuktikan secara saintifik. Ternyata pada saat manusia itu hancur tulang belulangnya, ada satu tulang yang tidak bisa hancur, yaitu tulang sulbi. Tulang sulbi ini merupakan microchipnya, di mana nanti itu akan semua kembali melalui dari tulang sulbi tersebut. Tulang ekor manusia itulah yang akan nanti menyatukan semua rangka-rangka tubuh manusia semuanya. Oleh sebab itu, maka ini adalah kejadian yang penting. Kita akan melihat nanti semua itu akan bergerak. Tulang-tulang itu akan bergerak, semua menyatu, semua kembali dan menjadi manusia kembali, dan pada saat itu mereka akan bangkit. Bangkit ini adalah suasana yang paling ngeri. Sebagaimana yang sudah kita bahas dalam surat Abasa, dalam surat An-Naba, kebangkitan itu ada orang yang tertunduk seperti ini. Ada orang sewaktu dibangkitkan oleh Allah itu ada yang terpelongok seperti ini. Dan mereka itu sangat-sangat ketakutan pada saat bangkit tersebut. Maka sebelum kita takut, sebelum kita terpelongok, maka persiapkan diri kita untuk hari itu. Hari yang paling dahsyat, hari yang paling ditakuti oleh manusia. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila anak-anak perempuan yang kecil itu ditanyakan, bi ayyi dzambin qutilat, kenapa mereka dibunuh? Maka ini adalah hal yang paling terpenting, khususnya bagi kita para laki-laki. Kita harus banyak-banyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau seandainya Rasul tidak pernah diutus, maka kita tidak tahu bagaimana indahnya sentuhan kasih sayang seorang ibunda terhadap kita. Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang jahiliyah, mereka akan menguburkan setiap anak perempuan yang lahir. Bayangkan hari ini seorang ibu, begitu dia hamil dan begitu melahirkan anak perempuan, langsung diambil oleh suaminya anak perempuan tersebut, dikorek ke padang pasir, lalu ditanam hidup-hidup anaknya. Maka kita tidak akan pernah merasakan bagaimana indahnya, bagaimana lembutnya sentuhan dari seorang ibu kalau seandainya baginda Rasulullah SAW tidak pernah diutus. Maka ini merupakan rasa syukur kita kepada kita semuanya. Pada saat kita diberikan seorang ibunda yang mengasuh kita, yang merawat kita, menjaga kita, membesarkan kita sampai dengan hari ini. Apa sekarang yang menjadi pertanyaan kepada kita? Apa yang sudah kita berbuat bakti kepada orang tua kita? Jangan pernah kita mengecewakan mereka. Mereka adalah orang yang membesarkan kita. Kalau seandainya mereka tidak ikhlas mendidik kita, mungkin kita sudah dicampak ke dalam tong sampah. Tapi karena ada sebuah harapan dari seorang ibu kepada anaknya, ku didik anakku ini agar apa? Agar mereka tahu memuji Allah. Pada saat aku nanti sudah terbaring di dalam kuburan, di dalam tanah, tidak ada satu orang pun yang menemaniku, maka anakku akan mengadahkan tangannya dan meminta kepada Allah agar diluaskan kuburan. Ini semua harapan orang tua. Seorang ayah, seorang ibu mempunyai harapan seperti itu pada saat dia mempunyai anak. Maka nanti anak-anak yang dibunuh oleh orang-orang tuanya pada saat mereka hidup, mereka akan ditanyakan oleh Allah. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila ada seorang anak, apabila anak-anak itu ditanyakan, bi ayyi dzambin qutilat, kenapa mereka dibunuh? Selanjutnya Allah mengungkapkan dengan pemaparan hasil karya kita di atas muka bumi ini dengan ungkapannya wa idzas suhufu nusyirat,
dan apabila buku catatan itu dibuka, bayangkan Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita memasuki persidangan, itu sangat melelahkan. Melihat saja orang di sidang itu sudah lelah kita. Bayangkan ini yang akan disidang sama Allah ini adalah manusia, mulai dari Nabi Adam pertama itu akan disidang sampai nanti hari akhirat. Kapan kita akan mendapatkan nomor antri untuk sidangan? Ini akan menjadi pertanyaan kepada kita semua. Kapan kita akan disidang? Berapa banyak pertanyaannya? Kalau seandainya Allah memberikan umur kepada kita hari ini 70 tahun kita meninggal dunia, maka bayangkan setiap detik per detik itu akan ditanyakan. Detik ini, hari ini, jam ini, pukul ini, bulan ini, kamu kemana? Maka kalau seandainya Allah menanyakan sedetil itu, maka ini adalah musibah yang paling besar bagi kita. Ini adalah musibah yang paling besar. Kalau seandainya kita ditanyakan detik per detik, hari per hari, bulan per bulan, pekan per pekan, ini adalah musibah yang terbesar kepada manusia. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya pintalah kepada Allah di dalam setiap doa kita. Agar apa? Agar kita dimudahkan pada saat kita dihisab. Karena pada saat buku ini sudah dibentangkan, sijil, di dalam sebuah hadis itu dikatakan bahwa sijil itu, buku catatan itu adalah 99 jilid. Bayangkan 99 jilid itu sejauh mata memandang luasnya buku catatan kita. Sangat-sangat lengkap dan sangat-sangat detail. Maka oleh sebab itu kita dimintakan oleh Rasulullah SAW untuk kita diringankan pada hari ini. Hari di mana kita dibuka semua catatan kita. Pada tanggal sekian engkau telah berzina, pada tanggal sekian engkau telah mabuk-mabukan, pada tanggal sekian engkau mengambil hak orang lain. Maka setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia yang berhubungan dengan Allah itu insya Allah akan diampunkan oleh Allah kalau seandainya seseorang itu bertobat, sebesar apapun, sebanyak apapun. Namun kemaksiatan terhadap sesama manusia itu harus diselesaikan. Kalau ada hutang, bayar dulu hutangnya, beda. Tapi kalau misalnya seseorang itu pernah melakukan zina, pernah melakukan mabuk, dia itu akan diampuni oleh Allah kalau Allah mengampuninya, karena Allah Maha Pengampun. Nah, pada saat itu maka kita dipintakan untuk meminta dengan sebuah doa, dan doa ini sangat dianjurkan untuk kita bacakan di 10 akhir Ramadan, sebagaimana yang dianjurkan oleh Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah menanyakan kepada Rasulullah SAW, apa yang harus aku baca pada saat aku ketemu dengan Lailatul Qadar. Maka pada saat itu Ibunda Aisyah menanyakan kepada baginda Rasulullah SAW, dan Rasul menjawab, jika engkau bertemu dengan Lailatul Qadar maka bacalah doa Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu an. Ini adalah doa yang sangat dahsyat Bapak Ibu jemaah rahmatullah. Kenapa? Karena pada saat kata-kata afuun itu dibacakan, misalnya seperti ini buku catatan kita. Ini ada senampak semua catatannya. Ada beberapa kesalahan dan tertulis semua situ kesalahan kita. Kalau diampuni oleh Allah dengan kata-kata ghufra, Allahumma ghfirli, itu catatan ini masih ada, tapi dia dicoret, dihapuskan dosanya, tapi masih ada catatannya. Itu dengan kata-kata ghafara, ya. Tapi kalau dengan kata-kata afuun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna, kata-kata afu tersebut, semua perbuatan kemaksiatan, semua catatan itu hilang, tidak ada lagi dalam buku catatan kita. Sehingga pada saat seseorang itu menerima buku catatannya itu, dia kaget luar biasa, bahagia luar biasa. Kita akan melihat bagaimana kondisi seseorang itu apabila dia menerima buku catatan itu dari depannya seperti ini. Nanti kita akan bacakan ayatnya. Bagaimana kalau seseorang itu menerima buku catatan dari belakangnya? Bayangkan, Allah pada saat itu tidak memberikan buku catatan kecuali kita dari belakang mengambilnya. Ini adalah kondisi di mana Allah telah menggambarkan kepada kita pada saat kita berada di dunia. Agar apa? Agar kita bisa mempersiapkan diri kita. Sedih kita. Sedihnya kenapa? Belum lagi di paruh akhir Ramadan, saf salat subuh sudah berkurang. Ini yang kita lihat, bahwasanya seakan-akan aroma surga itu tidak lagi turun. Seakan-akan para saudara-saudara ini tidak bisa merasakan lagi aroma surga tersebut. Padahal semakin di penghujung Ramadan ini adalah semakin harus lebih mengencangkan izarnya.
Karena Rasulullah SAW pada saat ditanyakan oleh Ibunda Aisyah, beliau mengatakan di 10 akhir Rasul itu mengencangkan sarungnya, bermakna tidak lagi berhubungan suami istri, sudah mulai beriktikaf, tidak pulang-pulang lagi. Nah, ini sebenarnya menjadi refleksi kepada kita semuanya. Agar apa? Pada saat nanti suhuf ini, buku catatan ini semuanya dipaparkan, maka pada saat itu kita sudah siap menerima dengan segala konsekuensi yang pernah kita lakukan di dunia ini. Wa idza sama'u kushitat, dan apabila langit itu dilenyapkan. Hari ini kita bisa memandang langit, melihat bintang indah, dikarenakan apa? Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kita kalau seandainya berada di pegunungan, ya, melihat langit itu indah sekali, bintang itu penuh semuanya, begitu indahnya. Namun hari itu, hari di mana ditiupkan sangkakala kedua, langit itu dilenyapkan. Kenapa? Dikarenakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardu was samawat. Pada hari itu Allah telah mengganti, bumi ini bukan lagi seperti ini dan langit itu bukan lagi seperti ini. Maka hari itu adalah hari yang sangat dahsyat, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kita tidak tahu bagaimana kondisi tidak ada langit. Karena hari ini kita paling nyaman dengan adanya langit tersebut. Fasilitas ini diberikan oleh Allah kepada kita agar apa? Agar kita bisa menjadi hamba yang taat kepadanya, agar kita bisa memperuntukkan segala aktivitas yang kita lakukan ini sebagai amal saleh kita kepada Allah dan kepada Rasul. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahanam sudah mulai dinyalakan. Neraka sampai dengan hari ini sudah ada, namun pada saat hari di mana ditiupkan sangkakala kedua, itu sudah mulai dinyalakan. Bermakna apa? Ada sebagian orang yang memang dia ahli neraka, dari hari itu dia sudah bisa merasakan panasnya neraka tersebut, padahal belum lagi dihisab, belum lagi diapa-apain. Ini yang paling ngeri. Orang belum lagi masuk ke neraka, tapi dia sudah bisa merasakan aroma dan panasnya neraka tersebut. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga itu sudah dipersiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka ini merupakan hal yang memang pasti dan akan terjadi. Kalaulah seandainya kita teringat dengan apa yang kita bacakan ini, maka kita tidak akan pernah lari dari Allah dan Rasul. Maka kita akan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah dan kepada Rasul. Seberat apapun Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, seberat apapun tantangan kehidupan kita di dunia ini, kita tidak akan pernah berpaling dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Kenapa? Karena pada saat Allah memerintahkan kepada kita sesuatu syariatnya, maka syariat tersebut adalah untuk kebaikan kita, untuk kemaslahatan kita. Bayangkan, di mana ada ajaran agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk gosok gigi, kecuali di dalam ajaran agama Islam. Tidak ada ajaran agama lain. Saya mempunyai teman-teman, beberapa teman yang hidup di Amerika, mereka itu masih menggunakan benang untuk membersihkan gigi mereka. Padahal mereka sudah mempunyai peradaban yang sangat luas, peradaban yang sangat hebat menurut orang-orang. Namun Islam mengajarkan umatnya bagaimana bersuci, bagaimana menggosok gigi, bagaimana dia bisa mensucikan dirinya dan raganya. Ini merupakan salah satu hikmah pada saat kita hidup dalam keadaan Islam yang dipenuhi dengan berbagai macam tatanan untuk menyukseskan kehidupan kita, sehingga kita bisa termasuk dalam orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, bukan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga bisa meningkatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.